Halo, ketemu lagi sama Tonan. Tonan mau tanya, apakah kalian nonton atau baca pernyataan Anies Baswedan setelah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny Plate, ditangkap sama Kejaksaan Agung? Kalau sudah nonton atau baca, gimana pendapat kalian? Kalau Tonan, jelas Tonan gak habis pikir sama apa yang diucapkan sama Anies Baswedan itu. Dia aneh sekali. Jadi, setelah Johnny Plate ditangkap Kejaksaan Agung, Anies Baswedan datang ke gedung Partai Nasdem dan bicara empat mata dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Setelah pertemuan itu, dia bicara sama para wartawan yang ada di sana. Anies bilang seperti ini. Ini Tonan kutip dari media online detik.com. Kita pribadi-pribadi yang teguh dalam sikap. Memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi-konsekuensi dari keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Terus, Anies juga bilang seperti ini. Justru, karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini, bahwa keadilan itulah yang bisa menjaga persatuan di negeri ini. Itu yang dikatakan Anies Baswedan. Tonan sangat heran kenapa Anies bilang peristiwa penangkapan Johnny Plate ini cobaan dan tantangan yang muncul atas konsekuensi dari sebuah keputusan. Dengan pernyataan ini, Anies Baswedan mengindikasikan kalau Johnny Plate ditangkap sebagai korban kesewenang-wenangan pemerintah. Dia ditangkap karena Partai Nasdem sudah mencapreskan Anies dan keputusan itu tidak direstui oleh pemerintah. Di sini, dari yang Tonan pahami, Anies Baswedan sudah jelas membela Johnny Plate, menganggapnya tidak bersalah, dan menganggapnya sebagai korban rezim Jokowi. Tentu Anies boleh punya pandangan. Tapi, sepertinya dia menutup mata terhadap bukti-bukti yang sudah diterangkan pihak Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Johnny Plate ini. Anies menutup mata kalau kerugian negara yang diakibatkan ulah Johnny Plate mencapai 8 triliun rupiah. Dari lebih dari 4.000 tower yang dilaporkan sudah dibangun, ternyata yang betul-betul ada dan sudah dibangun kurang dari 1.000 tower BTS. Para anak buah Johnny Plate di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah ditangkap dan mereka sudah membuat pengakuan. Para rekanan yang menang tender BTS juga sudah ditangkap dan membuat pengakuan.
Adik Johnny Plate ketahuan mendapat berbagai fasilitas senilai $500 miliar dan kemudian dia mengembalikan uang itu. Jadi, soal keterlibatan Johnny Plate di kasus mega korupsi ini sudah cukup jelas. Nah, makanya, kenapa Anies Baswedan beranggapan Johnny Plate bukan koruptor dan sebaliknya dia adalah korban pemerintahan Jokowi? Apakah sekarang Anies Baswedan berpihak pada koruptor dan membela koruptor? Di sini, jelas Anies bicara atas kepentingan partai dan bukan kepentingan rakyat. Selain itu, Tonan juga gemas karena Anies sudah membawa-bawa nama Tuhan. Seolah-olah, Johnny Plate ada di pihak yang benar dan bakal ditolong Tuhan. Menurut Tonan, pernyataan Anies Baswedan ini benar-benar gegabah. Dia bicara seolah-olah Kejaksaan Agung dan pemerintahan Jokowi zalim dan menentang Tuhan. Padahal, proses hukum yang dijalani Johnny Plate sudah sesuai peraturan dan keadilan. Dia sudah diperiksa terlebih dulu. Kerugian negara dihitung oleh lembaga BPKP, bukan perkiraan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung punya kasus yang kuat terhadap Johnny Plate. Dan setelah ini, Johnny Plate akan mendapat hak buat diadili secara fair dan terbuka di pengadilan. Jadi, menurut Tonan, cara Anies Baswedan menanggapi masalah ini, sampai membawa-bawa nama Tuhan, ini benar-benar tidak bijak. Walaupun diucapkan dengan kata-kata bersayap, tidak secara lugas, Anies jelas sudah menuduh pemerintah zalim, bertentangan dengan Tuhan, dan itu diucapkan Anies tanpa dasar, fakta dan bukti yang kuat. Ucapan Anies hanya buat membakar emosi para pendukungnya saja. Ucapan Anies bukan buat mencari kebenaran dan keadilan. Oke, itu saja pembahasan Tonan kali ini. Kalau kalian, gimana pendapatnya soal pernyataan Anies Baswedan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye.